Halo guys, welcome back to Melek Grafis. Oke, di video kali ini kita akan membuat tutorial spot grafik step by step di part kedua, dan di part pertama gue udah jelasin juga tutorial cara pembuatan spot grafik. Ini teman-teman yang belum lihat tutorialnya bisa dilihat di link di bawah ya, dan teman-teman juga pelajari teknik penggunaan Photoshop agar teman-teman bisa membuat spot grafik yang teman-teman suka ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, karena masih banyak follower yang belum like pada channel ini, dan dengan memfollow dan like video ini semakin memotivasi diri untuk semakin mengembangkan channel Melek Grafis ini. Oke, jadi langsung saja di part 2 ini kita akan membuat spot grafik dengan judul si Chiesa dari Liverpool. Nah, sini gue udah siapin 3 player atau foto yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama-tama silahkan teman-teman buat dokumen baru dengan ukuran 4:5 yaitu 1080 x 1350. Resolusi yang bisa gunakan 72 saja ya, karena ini buat untuk keperluan digital. Kemudian kalau sudah, klik OK. Nah, sini kita akan crop dulu satu-satu pemainnya seperti ini. Dan gue di sini sudah menggunakan Photoshop versi 2025 yang udah ada optimisasi AI-nya dan generatif image, jadi bisa cepat menggunakan proses seleksi. Dan bagi teman-teman yang masih Photoshop manual, mohon untuk menggunakan pen tool saja ya, dan prosesnya memang agak sedikit makan waktu. Oke, jadi kalau sudah, jangan lupa klik kanan, pilih convert to smart object. Media yang ini juga sama, kita select subject, terus kita akan hapus bagian backgroundnya. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mendapatkan detail rambutnya, teman-teman bisa gunakan ini ya, ini lasso tool. Kemudian seleksi di sini, kira-kira bagian rambut mana yang akan dipilih, kemudian pilih select as. Nah, sudah ini bakal muncul dokumen seperti ini, kemudian pilih yang ini, kita atur saja seperti ini brushnya, kemudian di brush seperti ini. Kita akan brush ulang ya bagian-bagian rambutnya, biar kita akan mendapatkan detailnya. Nah, seperti kalau sudah, jangan lupa di scroll ke bawah, pilih ke layer with layer mask, klik OK. Nah, seperti ini maka akan terhapus dan detail rambutnya juga cukup ketat ya. Kemudian satu lagi, gue lebih suka bagian yang ini aja, kita akan gambar potongnya ini, kita crop dulu, kemudian kita select subject juga di bagian foto yang akan kita pilih. Nah, kemudian gunakan masking. Nah, ini kita akan hapus aja bagian-bagian pemain yang kurang dibutuhin ya. Kita gunakan brush warna hitam, kita besarkan brushnya. Kemudian ini opacity perlunya dibuat angka 100. Nah, seperti ini. Di sini gue rencananya ingin ngambil hanya foto si Chiesa, jadi teman-teman juga hapus bagian pemain yang tidak diperlukan seperti ini. Gue akan hapus bagian ininya. Nah, oke, kemudian di bagian bawahnya seperti ini masih ada, ini kita hapus juga. Nah, seperti ini prosesnya emang sedikit makan waktunya, jadi harap bersabar aja dan pelan-pelan biar hasilnya juga maksimal. Oke, seperti ini.
Kalau sudah jangan lupa klik kanan, convert to smart object, dan kita akan masukin semua gambar yang sudah kita crop tadi ke halaman baru. Kita close saja, ini sudah tidak perlu. Ini juga kita klik kanan, convert to smart object, jadi biar pas di drop ke dokumen baru ya fotonya tidak pecah ya. Jadi dibiasakan menggunakan smart object seperti itu. Seperti ini. Oke, cukup asik komposisinya. Kita close juga, kita pindahkan yang ini juga. Set, Ctrl V, kita drag ke bawah, kecilkan. Oke, ini sudah cukup, komposisinya sudah dapat ya. Kita atur sedikit lagi ya. Oke, seperti ini. Oke, nah di sini diusahakan backgroundnya itu sama dengan warna baju. Kita pilih solid, kemudian klik warna merah. Nah seperti ini, bisa lebih kuat, lebih oke, jadi lebih kontras. Kemudian gue akan masking lagi, dan gue gunakan gradient mesh, pilih yang basic, pilih yang ketiga ya, inginnya warna hitam. Oke, terus gue drag seperti ini biar smooth. Nah oke, itu juga seperti ini. Kita kecilkan sedikit. Nah oke, di sini gue yang lebih besar itu kenapa yang atas, karena gue ingin menonjolkan si CSA-nya. Oke, jadi kita atur lagi komposisinya yang enaknya seperti apa, seperti ini atau oke kurang sepertinya. Bagus seperti ini ya. Oke, kalau ini sudah, teman-teman bisa masukkan skadiumnya. Skadiumnya bisa dicari di aset di Google ataupun di image gratisan seperti Pixabay, Pexel ya. Sini gue akan masukkan lapangan sepak bola sebagai background ya. Oke, di sini dia juga memasukkan skadiumnya. Kemudian gue akan masukkan juga bagian awan atau langit ya. Ya masuk, kita taruh di layar paling bawah. Nah seperti ini. Sini kita sesuaikan dulu ya posisinya. Bisa dibalik kalau teman-teman cari awan yang dramatis gitu, kesannya lebih dramatis. Terus gue masking, brush gunakan warna hitam. Oke, kemudian brush di sini. Nah, ini brush bagian ini. Kemudian skadiumnya juga sama, kita masking juga. Nah seperti ini, kita kasih dikit ya. Sini gue menggunakan solid layer lagi, menggunakan warna yang lebih gelap ya, contoh ya. Seperti ini. Ya, sesuaikan seperti ini. Nah di bagian ini komposisinya sebenarnya sudah cukup menarik, cuman kita perlu merapikan lagi ya. Oke, biar fokusnya tuh lebih dapat. Nah di sini gue buat komposisinya makin menarik ya.
jadi kita perlu sesuaikan komposisinya sih sebenarnya. Oke, kalau lebih dramatis lagi seperti ini aja. Oke, terus kita duplikat dan kita taruh di layar bawah, terus kita hue saturation, jangan lupa di masking, nyalakan. Jadi layar ini bakal jadi layar shadow atau bayangannya. Kemudian gue match Ctrl E. Oke, nah ini Ctrl T, kemudian klik vertikal. Nah seperti ini. Kemudian teman-teman pilih perspektif. Nah, seperti ini ya. Seolah-olah ini adalah bayangan kakinya. Close opacity-nya bisa dikurangi seperti ini. Oke, ini cukup. Ini juga sama. Kemudian duplikat bagian bawahnya. Teman-teman tanggain, contoh pakai warna hijau, terus gue rasterize layar, terus Ctrl U, hue saturation, terus buat warna hitam. Nah, Ctrl T, klik vertikal. Sama ya. Jadi yang ini sebagai shadow atau bayangannya. Lagi perspektif, atur lagi. Nah, seperti ini, terus opacity-nya kita kurangkan. Ini kita masking sedikit di bagian ini saja, nggak usah terlalu kelihatan. Oke, kalau sudah, di sini bagian pentingnya ya, kita akan merubah kualitas fotonya dulu menggunakan kamera raw filter. Jadi tujuannya adalah biar fotonya lebih kontras, lebih pop up, jadi enak gitu. Karena kalau kualitasnya kurang tajam, teman-teman feel dari spot grafiknya kurang dapat. Jadi disarankan selalu gunakan kamera raw filter. Ini bukan suatu rumus yang pasti ya, jadi teman-teman silahkan berkreasi menggunakan kamera raw filternya. Oke, kami biasanya menggunakan shadow dan highlight di sini biar lebih terasa lagi. Nah, seperti itu. Oke, nah ini juga sama, ke kamera raw filter juga. Sesuaikan saja sesuai selera. Oke, adjustment, shadow dan highlightnya atur lagi. Oke, ini kita sama juga kamera raw filter. Pokoknya kamera raw filter ini suatu wajib ya. Ini kalau mau cepat tinggal apply video setting dan settingannya bakal sama diaplikasikan ke gambar ini ya. Oke, ya ini proses ketiga udah selesai. Dari proses hapus background, kemudian tambahkan aset, sekarang tinggal di retouch bagian shadow dan highlightnya. Jadi biasanya yang gue buat adalah menggunakan level saja, pilih multiplane, kemudian teman-teman pilih ini invert. Nah, kemudian gunakan brush warna putih, ininya kurangi flow-nya seperti ini. Jadi tinggal diatur-atur aja ya, cari
area-area yang gelap dan juga area-area yang terang. Jadi di sini kamu tinggal menggunakan feeling aja sih, mana area yang kena cahaya dan mana area yang tidak terkena cahaya, seperti itu ya. Sini tinggal diberas aja nih bagian-bagian yang ingin digelapkan, seperti itu. Oke, bagian ini agak sedikit lama ya, mungkin nanti bakal sedikit dipercepat ya di videonya, karena prosesnya sama ya, tinggalnya di sini gue gunakan curve, jangan lupa di masking, gunakan ke atas, kemudian ke ini lagi di invert. Nah, kita gunakan area-area terangnya, jangan lupa bagian mata biasanya di retouch ya biar lebih hidup. Dan sini juga karena ini lebih rim light-nya lebih tinggi, jadi ditambahkan. Dan sini juga ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang adalah cari area-area yang terang. Nah, proses langkah-langkahnya sama, akan diaplikasikan pada gambar yang ini juga, kemudian yang ini. Jadi bagian ini bakal percepat ya, biar teman-teman tidak jenuh. Oke. Oke, ini udah selesai tadi bagian shadow dan highlightnya. Kita gunakan level juga di sini, bagian kegelapan sedikit biar fokus ke cahayanya. Kemudian kita akan brush masking di area sini biar kita akan munculkan rim light ya. Seperti ini. Terus sini kita color balance dulu buat ngeblending bagian awannya biar lebih dramatis lagi. Buat seperti ini. Shadow highlightnya kita mainkan ya. Nah, kalau dirasa cukup, kamu bisa atur posisi awannya kira-kira sebagaimana enaknya gitu, sesuaikan saja. Di sini lebih oke ya, silahkan sesuai feeling aja. Ini kita hapus dulu bagian sininya. Ini bikin brush manual untuk shadow bayangan kakinya ya. Kita buat seperti ini, kaki pisau, kemudian brush warna hitam. Ini seolah-olah ada shadow atau napak kakinya ya. Nah, ini kita coba kasih warna terang biar lebih hidup. Ini seperti ini. Oke. Sini sebenarnya visualnya sudah cukup oke ya. Teman-teman tinggal di blending juga bagian rumputnya, gunakan color range. Dia bakal sedikit merah karena menyesuaikan cahaya awannya. Jadi diusahakan biar ngeblending ya. Oke. Sini udah cukup, mungkin di sini teman-teman nanti bisa tambahkan
tulisannya atau logo, silahkan berkreasi. Jadi sudah selesai ke tahap selanjutnya teman-teman tinggal Ctrl Shift dan Alt E, kemudian convert ke smart object, kemudian pilih lagi filter kamera raw filter. Di sini teman-teman pilih gunakan yang brush artistic. Nah, sini kita milih nih beberapa mode warna yang sudah disediakan. Kita lihat di sini beberapa perbedaan. Oke, lebih seperti ini. Landscape banyak ya, jadi gambarnya juga bakal lebih kita gunakan yang modern. Nah, ini lebih cakep. Oke, ini dia suka, kita atur aja. Nah, jadi ini kita lihat sebelum sesudah. Oke, teman-teman juga bisa tambahkan lagi Ctrl Shift tekan dan Alt E, kemudian pilih filter folder high pass yang ini biar fotonya lebih tajam. Jangan lupa ini modenya ke Opera Light. Sebelum sesudah, jadi lebih berasa tajam. Oke. Nah, di tutorial kali ini segini dulu di part kedua. Di teman-teman yang ingin membuat spot grafik step by stepnya sama ya, kurang lebih pengulangan, yang penting teknik dari cropping, kemudian penyiapan aset foto, kemudian komposisi, color grading. Jadi kuncinya cuma itu saja. Selebihnya teman-teman tinggal belajar bagaimana cara penyusunan komposisinya, kemudian color blending dan color grading. Jadi sekian dulu tutorial kali ini. Di teman-teman yang baru bergabung silahkan di like, share, dan di subscribe channel ini. Dan video selanjutnya gue bakal bikin tutorial lebih lengkap lagi, dan apabila ini yang ditanyakan silahkan tulis di komen. So, sampai berjumpa di video selanjutnya.